Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Bagi kalian para penggemar film Jepang, pasti kalian tahu nih cewek cantik yang satu ini. Ya, dia adalah Kasumi Arimura yang terkenal lewat film Kenshin. Ternyata dia banyak sekali nih guys membintangi film-film yang keren-keren. Tapi saya masukin yang film lepasnya ya, tidak saya masukin yang serialnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram nonton.film.yuk, karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film, info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan segalanya mengenai dunia film. Langsung aja kita mulai. Film pertama dari Kasumi Arimura ada Flying Colors tahun 2015. Film ini berkisah mengenai seorang siswi di mana ia bersekolah di sekolah khusus wanita. Ia menempati peringkat terakhir nih guys, dan akhirnya orang tuanya menyuruhnya untuk mengikuti kelas bimbingan belajar. Salah satu guru yang berusaha mewawancarainya ini kaget dengan penampilan nyentrik si wanita ini guys. Dan ia pun berusaha untuk membuat wanita ini bisa menjadi siswi yang berprestasi. Sebuah film penuh haru dan tentunya akan memotivasi kalian nih. Ini dia Flying Colors tahun 2015. Film terbaik berikutnya dari Kasumi Arimura ada I Am a Hero tahun 2016. Kalau kalian ditanya nih mengenai film zombie terbaik dari Asia, mungkin kalian akan bilang salah satunya ada I Am a Hero ini guys. Film asal Jepang ini kejam banget guys. Jadi bagi kalian yang nggak kuat dengan film-film kejam, jangan nonton film ini. Tetapi tentunya bagi kalian para penggemar Kasumi Arimura harus nonton I Am a Hero. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie-zombie ganas. Ini dia I Am a Hero. Next ada Natsume Firefly tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang gadis yang ingin menjadi seorang fotografer. Ia pun kemudian masuk ke dalam hutan dan berusaha menemukan kunang-kunang yang pernah ada dalam ingatannya ketika ayahnya masih hidup nih guys. Dan di dalam hutan tersebut ia bertemu dengan seorang ibu tua dan anaknya yang kemudian mengajarinya mengenai realita hidup di alam bebas. Film ini akan menyentuh hati kalian nih guys yang nonton. So siapin tisu ya, kenapa? Untuk nangis. Film berikutnya ada Sekigahara tahun 2017. Film ini bercerita mengenai sebuah perang yang pernah terjadi di era Sengoku dan merupakan perang terbesar di era tersebut, yaitu perang Sekigahara. Perang yang melibatkan dua kubu dan berlangsung selama 6 jam tersebut menentukan masa depan negeri Jepang nih guys. Ditambah lagi dengan pesona Kasumi Arimura di film ini. Berikutnya ada Our Departures tahun 2018. Diceritakan mengenai seorang wanita yang sudah hidup bahagia dengan suami dan anak tirinya, hingga akhirnya suaminya meninggal nih guys. Si wanita ini akhirnya berusaha pulang ke kampung halaman suaminya dan bertemu dengan mertuanya. Ayah mertuanya merupakan seorang masinis lokal nih guys. Dan akhirnya si wanita ini berusaha hidup bertiga dengan ayah mertuanya dan tentunya dengan anak tirinya yang tidak punya darah dengannya. Ini dia Our Departures tahun 2018 yang juga akan menyentuh hati kalian. Berikutnya ada We Made a Beautiful Bouquet tahun 2021. Film ini bercerita mengenai kisah cinta selama 5 tahun yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama ketinggalan kereta nih guys. Akhirnya mereka mulai dekat dan mulai jatuh cinta satu dengan yang lainnya. Tetapi ternyata ada permasalahan pelik yang harus mereka hadapi. Ini dia We Made a Beautiful Bouquet khusus bagi kalian yang suka dengan film-film romantis yang bikin baper.
And next, apalagi kalau bukan film Kenshin. Ya, film Kenshin udah banyak banget ya guys, jadi kalian bisa tonton semuanya dan tidak saya masukin tahunnya. Dan ngaku aja banyak dari kalian yang tahu Kasumi Arimura dari film Kenshin nih guys. Bahkan banyak yang ngefans sejak kemunculan Kasumi Arimura di film ini. Ya, di sini pesona Kasumi Arimura terjadi ketika ia membintangi istri dari si Kenshin ini sendiri guys. Ini dia film Kenshin yang harus kalian tonton. Film berikutnya dari Kasumi Arimura ada Stop Edge tahun 2015. Diceritakan mengenai seorang wanita yang berteman dengan seorang pria dan pria ini diam-diam menyukainya nih guys. Hingga akhirnya ia menyatakan perasaannya. Tentunya ditolaklah perasaannya karena si wanita ini hanya menganggapnya teman. Dan si wanita ini mempunyai perasaan terhadap pria lain yang ternyata juga sudah memiliki pacar nih guys. Ya, mengisahkan mengenai 4 orang tersebut. Berikutnya ada Naratage tahun 2017. Film ini bercerita mengenai kisah cinta dengan perbedaan umur yang jauh, di mana seorang murid yang terlibat cinta dengan gurunya sendiri nih guys. Ya, kisah diawali dari seorang wanita yang sedang bekerja dan akhirnya ia teringat ketika masa-masa SMA-nya. Tentunya dengan kisah cintanya dengan guru yang pernah dia kenal. Ini dia Naratage. Next ke film superhero nih, ada Joshi tahun 2014. Di sini Kasumi Arimura berperan sebagai salah satu Rangers nih guys. Jadi ini seperti Power Rangers tapi cewek ya guys ya. Dan tentunya lebih membuat para pria-pria menyukainya karena perannya semuanya diperanin oleh cewek-cewek cantik dan artis-artis ternama Jepang saat itu. So bagi kalian yang suka film yang ringan bisa kalian nonton Joshi. Berikutnya ada Galbasara tahun 2011. Film ini bercerita mengenai seorang murid SMA yang tiba-tiba berada di masa perang 440 tahun yang lalu. Ia terjebak dengan teman-temannya yang sama-sama memiliki nilai buruk nih guys. Mereka pun tidak mengetahui sejarah sama sekali dikarenakan pengetahuan mereka. Akhirnya mereka bersama-sama mengatasi masalah bersama dan berusaha kembali ke zaman mereka. Ini dia Galbasara. Film berikutnya ada Fortuna Ace tahun 2019. Diceritakan seorang pria yang bisa melihat ambang kematian seseorang nih guys. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita dan mereka saling jatuh cinta. Tapi kemudian pria ini mulai menyadari bahwa wanita yang dicintainya ini sedang ada dalam jurang kematian. Ia pun berusaha menyelamatkan si wanita ini. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Kasumi Arimura. Thank you banget udah nonton video ini. Dan kalau ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Sampai jumpa di video saya yang lain. Thank you dan tetap sehat selalu.